Majelis Ulama Indonesia mesti mengeluarkan fatwa untuk menyelamatkan umat ini. MUI mengeluarkan fatwa bahwa orang ini sesat. Masyarakat mesti ada yang melapor ke Polres, Polda, penistaan agama. Jangan wani-wani nyebut sesat ke saya. Sudah kapan tiragatnya? Sudah kapan cinta kepada negaranya, cinta kepada rakyatnya? Saya topati jiwa raga. Keluarga saya seorang pahlawan, topati jiwa raga untuk Pancasila Indonesia. Betul atau tidak? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Sahabat beriman yang dimuliakan Allah, syukur alhamdulillah kita bertemu lagi di channel ini. Pada kesempatan yang berbahagia ini, mari sejenak kita luangkan waktu kita untuk bersama-sama menyimak kajian yang sangat luar biasa yang akan disampaikan oleh guru kita. Tentunya banyak sekali ilmu, hikmah, dan manfaat yang bisa dijadikan pelajaran dalam kehidupan kita sehari-hari. Penasaran siapa beliau? Mari kita simak bersama. Selamat mendengarkan. Mudah-mudahan kita mendapatkan berkah ilmunya dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bihi wa ilaihi, dengan sanadnya. Dengan sanadnya itu maksudnya dari Imam Nawawi ke gurunya, ke gurunya, ke gurunya, sampailah ke hadis 434. Bihi wa ilaihi. Wa an ibni Mas'udin, dari Ibnu Mas'ud, nama dia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Kalau disebut sahabat Nabi radhiyallahu an, yang tidak mau menyebut radhiyallahu an Syiah, karena Syiah mengkafirkan sahabat Nabi. Sedangkan kita ahli sunnah, salah satu beda Syiah dengan ahli sunnah, kita tiap menyebut sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Abdullah bin Mas'ud ini termasuk sahabat senior, ahli fiqih di antara sahabat Nabi. Dia pernah memanjat batang pokok kurma, tersingkap betisnya kurus orangnya. Ketawalah sahabat-sahabat dia. Nabi bertanya, ma tadhakun, apa yang kalian ketawakan? Betis Abdullah bin Mas'ud kurus, kecil. La rijlu abdillah athqalu fil mizan yaumal qiyamah min Uhud, kata Nabi. Kaki Abdullah bin Mas'ud yang kalian ketawakan itu di mizan timbangan hari kiamat lebih berat daripada bukit Uhud. Tak boleh membuli orang, tak boleh body shaming, tak boleh menilai orang dari badannya kurus atau gemuk, karena orang itu dinilai dari imannya dan takwanya. Ini Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Anna rajulan, ada seorang laki-laki, asaba min imra'atin, mendapatkan dari imra'atin, seorang perempuan, qiblatan, kalau qafnya baris bawah, qiblatan, kiblat. Kalau baris bawah, qiblatan. Kalau baris dhammah, qiblatan. Qiblah, maaf, cakap, cium. Ada seorang laki-laki mencium seorang perempuan. Fa'atan nabiyya, dia datang ke Nabi. Dia datang ke Nabi
sallallahu alaihi wasallam. Fa akhbarahu, diceritakannya, aku udah mencium perempuan ya Rasulullah. Fa anzalallahu ta'ala, turunlah ayat ini. Turunlah ayat ini. Apa bunyi ayatnya? Wa aqimis salah, tegakkanlah salat, tarafayin nahar, di ujung siang. Ujung siang itu 3. Ujung pangkal, ujung tengah. Ujung pangkal subuh, ujung tengah zuhur, ujung petang asar. Dirikanlah sholat ujung hari, subuh, zuhur, asar. Wa zulafam minal lail, dan dari sebagian malam. Yang dimaksud dengan malam itu adalah tenggelam matahari, maghrib dan isya. 5. Dirikanlah sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Itu sembahyang ahli sunnah. Sembahyang syiah 3. Subuh, zuhur jamak dengan asar, maghrib jamak dengan isya. Jadi dia 3 aja. Innal hasanat, sesungguhnya perbuatan baik ini, salat ini, yudhibnas sayyiat, menghapuskan dosa-dosa. Jadi sebab turun ayat ini, ketika seorang laki-laki maaf cakap mencium perempuan, melapor ke Nabi, turun ayat. Dirikanlah salat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Perbuatan baik-baik ini menghapuskan dosa-dosa. Video ini jangan dipotong. Ini dipotong nanti mahasiswa ini bercewek-cewek pacaran asik mencium-cium, ini dalil. Faqala ar-rajul, berkatalah laki-laki ini. Laki-laki ini berkata ke Nabi, Ali hadza ya Rasulullah, apakah ini berlaku untuk aku saja? Ini berlaku untuk aku aja ini? Qala, Nabi menjawab, li jami'i ummati, berlaku untuk semua umatku. Kullihim, semuanya berlaku. Muttafaqun alaih. Hadisnya ini sahih apa tak sahih? Muttafaqun alaih. Sepakat Imam Bukhari dengan Imam Muslim meriwayatkan hadis ini. Ada dalam Sahih Bukhari, ada dalam Sahih Muslim. Maksud hadis ini? Maksudnya kalau kita silap, khilaf, tersilap, terkhilaf, tersalah, terbuat dosa, salat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, menghapuskan dosa-dosa. Tapi kalau sengaja buat dosa, orang yang sengaja buat dosa, orang itu disebut dengan fasik. Disebut dengan orang fasik. Orang fasik tak dapat hidayah. Yudhillu bihi katsira wa yahdi bihi katsira wa ma yudhillu bihi illa al-fasiqin. Yudhillu bihi katsira, banyak yang disesatkan Allah. Wa yahdi bihi katsira, banyak yang dikasih hidayah. Wa ma yudhillu bihi illal fasiqin, yang disesatkan Allah itu adalah orang yang fasik. Sudah tahu mencium itu haram, dilakukannya juga fasik.
Kapan orang bisa jadi fasik? Dua. Satu, meninggalkan kewajiban. Dua, melakukan larangan. Menyebabkan orang jadi fasik. Meninggalkan kewajiban, tak sembayang. Orang yang tak sembayang, tak puasa, tak berzakat, fasik. Kalau dia malas. Kau kenapa tak sembayang? Aku malas. Fasik. Kau kenapa tak sembayang? Aku tak percaya sembayang itu ada. Kafir. Itu beda. Itu beda fasik sama kafir. Kalau fasik masih Islam. Kalau kafir keluar dari Islam, tidak dikafankan, tidak dimandikan, tidak disembayangkan, tidak dikuburkan di kuburan orang Islam. Kalau dia kafir, kemana dia? Campakkan ke Sungai Siak. Tapi kalau fasik, dia masih dilaksanakan fardu kifayah. Orang bisa fasik disebabkan dua. Satu, meninggalkan kewajiban. Dua, melakukan larangan. Orang yang tahu bahwa sabu-sabu itu haram, tapi dia pakai sabu, fasik. Minum khamar, fasik. Main judi online, fasik. Pacaran, fasik. Yudillu bihi katsira wa yahdi bihi katsira wa ma yudillu bihi illal fasiqin. Orang yang fasik tak dapat hidayah. Jadi hadis ini kalau salah-salah paham nanti orang bisa fasik. Hadis ini kalau salah-salah paham orang bisa fasik. Pacaran, anak kuliah, jalan sana jalan sini, pas ditanya kau jalan sama dia, wa aqimis salata tarafayin nahar wa zulafam minal lail innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Hafal pula dia ayat nih, ayat lain tak ada hafal. Hadisnya ada dalam Sahih Bukhari, ada dalam Sahih Muslim, dan ada dalam Riyadhus Shalihin nomor 343, nomor 433. Hafal dia. Kita mengaji ini untuk mencari kebenaran, bukan untuk mencari pembenaran. Tahu dia perbuatan itu salah, tahu dia perbuatan itu dosa, dicarinya dalil untuk melegitimasi dosa. Nauzubillah. Itu orang fasik. Jadi kalau ada dalam hati kita itu ingin mencari-cari dalil supaya perbuatan salah kita itu jadi benar, itu salah satu sifat orang fasik. Lawan fasik adil. Tidak sah nikah kalau walinya fasik, saksinya fasik. Sekarang lagi tren nikah saksinya pejabat, pejabat korupsi, fasik, koruptor. Nah, itu jadi wali nikah. La nikaha, tidak sah nikah illa biwaliyin, kecuali dengan wali, wa syahidai adlin, dan dua saksi yang adil. Wali fasik, ayah perempuan itu fasik, pemain judi laga ayam. Pak Ustadz, saya mau nikah Pak Ustadz, tapi calon mertua saya itu tukang laga ayam. Tak ada calon lain. Ada Pak Ustadz, tukang laga ikan, ikan cupang, fasik juga. Itu maka Pak Kua sebelum akad nikah itu kan disuruhnya bersyahadat kan, asyhadu alla, karena tahu dia tukang laga ikan.
Asyhadu an la ilaha illallah. Ikut saya kata Pak Kuat. Asyhadu an la ilaha. Karena takut dia fasik. Hati-hati, tidak sah nikah kalau walinya fasik. Kejam kali Allah itu. Kok disesatkannya? Yudillu bihi katsira. Allah menyesatkan. Hah? Kenapa pula Allah menyesatkan? Coba tengok ujungnya. Yudillu bihi katsira wa yahdi bihi katsira wa ma yudillu bihi illal fasikin. Yang disesatkan Allah itu orang yang fasik. Sudah tahu dosa tapi dikerjakan juga. Disesatkan Allah sekalian. Ustadz, ya, kami mau ikutlah pengajian Ustadz di Harau. Ayo kita ngaji ke Harau. Jalannya Pak Ustadz? Nanti Bangkinang. Habis Bangkinang Kuo. Habis Kuo Rantau Berangin. Pas Rantau Berangin belok kiri Harau. Ikut saya ya. Ya. Kami udah di Kuo Pak Ustadz. Ya terus. Nanti jumpa jembatan. Ya. Kami udah di jembatan Pak Ustadz. Ya terus. Tak lama nelpon. Kami sudah di arah ke ujung batu Pak Ustadz. Teruskan aja lah ke dalu-dalu kata saya. Waktu saya bilang teruskan ke dalu-dalu itu saya sedang marah atau sedang suka? Marah. Karena tadi perjanjian sampai di Rantau Berangin belok kiri. Dia udah terus ke sana. Padahal udah jelas tertulis itu. Kiri Harau, Payakumbuh, kanan Rokan Hulu, Pasir Pangarayan. Nanti belok aja ke kanan. Adalah teruslah. Begitulah lebih kurang yudillu bihi katsir. Hukuman. Kenapa orang yang korupsi itu badannya sehat, jabatannya tinggi, urusannya lancar? Yudillu bihi katsir. Kenapa penjual khamar itu lancar, tak tertangkap, sogok? Yudillu bihi katsir. Saya pacaran Pak Ustadz, nilai saya bagus, IP saya tinggi, yudillu bihi katsir. Istidraj. Tapi kalau tersilap, terlupa, tersalah, ini cara taubatnya. Aqimis shalah, tegakkanlah salat. Tarafain nahar, subuh, zuhur, asar, wa zulafam minal lail, maghrib, isya. Innal hasanat, perbuatan hasanat ini yudhibnas sayyiat, menghapuskan dosa-dosa. Mudah-mudahan semua dosa-dosa kita diampunkan Allah. Semester berapa udah? Semester 7 Pak Ustadz. Udah ngaji Riyadhus Shalihin? Udah. Dari semester 1 ke semester 6 itu bercium-cium aja Pak Ustadz. Mudah-mudahan diampunkan Allah SWT. Jangan diulang lagi. Ulang lagi sembahyang lagi, ulang lagi sembahyang lagi. Fasik. Tengoklah hati-hatinya sahabat. Apakah ini berlaku hanya untuk aku? Enggak. Li jami'i ummati, semua umatku kullihim. Masya Allah, sangat luar biasa kajian yang sudah disampaikan oleh guru kita. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, tetaplah di channel ini karena kajian ini belum selesai. Tentunya masih banyak lagi hal-hal menarik yang akan kita dengarkan bersama dari guru kita. Tetaplah di channel ini dan mari kita lanjutkan kembali. Selamat mendengarkan. Jadi kalau ada dosa-dosa kita, sholat 5 waktu itu
bersih sebersih-bersihnya. Macam orang buat rumah di tepi sungai. Ini rumah, ini sungai. Subuh mandi, zuhur mandi, asar mandi, maghrib mandi, isya mandi, duha mandi, tahajud mandi. Kata Nabi, apakah masih ada daki lagi? Bersih, sebersih-bersih. Tapi jangan berdosa kepada orang. Dosa kepada Allah. Dosa kepada orang, hutang, pinjam, zolim, aniaya, mesti bayar. Itu hadis 434. Dah jam 6, cepat aja mengaji sekarang. Biasa 6 ke 30 kita jawab pertanyaan. Kita lanjutkan. 435. Suara saya jelas. Macam mengaum karena gedung ini tinggi. Jadi suara ini agak bergema, maka saya bicaranya pelan. Kalau saya cepat bergema dia. 435. Wa an Anasin, dari sahabat Nabi namanya Anas. Anas bin Malik, nama ayahnya Malik radhiyallahu an. Qala, dia berkata, jaa, datang, rajulun, laki-laki, ilan Nabi, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, asabtu haddan, saya melakukan perbuatan dosa yang menyebabkan hudud. Hukuman ada 3. Yang pertama hudud, yang kedua qisas, yang ketiga takzir. Mata balas mata, hidung balas hidung, telinga balas telinga, gigi balas gigi. Qisas namanya. Luka balas luka, qisas namanya. Nyawa balas nyawa, namanya hukum qisas. Yang mencuri potong tangan, yang berzina dicambuk 100 kali, yang sudah nikah berzina dilempar batu sampai mati, namanya hudud. Qisas, hudud. Yang ketiga mencuri tapi tak sampai batas. Batas mencuri baru potong tangan 1/4 dinar. Dinar 1/4 dinar. Mencuri tak sampai 1/4 dinar, tak berlaku hudud, maka dia kena hukum takzir namanya. Hudud, qisas, takzir. 3 hukum. Hudud, qisas, takzir. Saya sudah melakukan perbuatan dosa yang menyebabkan hudud. Fa'aqimhu alayya, laksanakan hukum hudud kepada saya. Minta dia. Kenapa dia minta? Karena orang yang sudah kena hudud di dunia, di akhirat bersih. Hukum aku. Wa hadaratis salatu, masuk waktu salat. Allahu akbar, Allahu akbar. Fa shalla, ikut dia salat. Nabi jadi imam, dia jadi makmum. Fa shalla ma'a Rasulillah, salat dia sama Nabi. Falamma qadas salata, selesai salat. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Ya Rasulullah, inni asabtu haddan. Datang dia lagi. Aku sudah buat dosa yang menyebabkan aku kena hukum hudud.
aqim fiya, laksanakan hukum hudud pada diriku, fi kitabillah, sesuai yang ada dalam Al-Quran. Apa kata Nabi? Hal hadarta ma'ana salata, kau tadi ikut sembahyang sama kami, kata Nabi. Ang tadi ikut sembahyang, ikut tadi kamu sembahyang sama kami? Naam, ya, saya ikut sholat. Qad ghufira laka, Allah sudah mengampunkan dosa. Sekali lagi, jangan pahami hadis ini bulat-bulat. Nanti orang melakukan perbuatan dosa-dosa, penting sembahyang. STMJ, sholat terus, maksiat jalan. Gara-gara membaca sendiri, pahami sendiri, sesat rame-rame. Sahih hadis ini, muttafaqun alaih. Hadisnya ada dalam Sahih Bukhari, ada dalam Sahih Muslim. Penjelasannya, wa qauluhu, makna kalimat asabtu haddan, saya sudah melakukan perbuatan dosa yang menyebabkan saya kena hudud. Maknanya maksiatan tujibut takzir, perbuatan maksiat yang mewajibkan takzir, bukan hudud. Ada kisos, ada hudud, ada takzir. Jadi maksud dia itu, aku sudah melakukan perbuatan dosa yang menyebabkan aku kena hukum takzir. Walaisal murad al-haddas syar'i, maksudnya bukan hudud syar'i yang hakiki sebenarnya. Kahaddiz zina, seperti hudud zina. Wal khamri, hudud khamar. Wa ghairihima, dan lain-lain. Fa inna hadhil hudud, adapun hukum hudud, la tasqutu bis salah, hukum hudud tidak bisa gugur dengan sholat. Orang berzina sholat, hududnya gugur. Orang minum khamar sholat, hududnya gugur, tidak gugur. Wala yajuzu lil imami tarkuha, imam tidak boleh membiarkan orang ini. Misalnya saya imam itu maksudnya sultan Syarif Qasim, penguasa bumi lancang kuning. Datanglah orang, sultan, ya, saya minum khamar. Terus kata sultan, kau sembahyang tadi? Iya. Allah sudah menghapuskan dosamu. Tak bisa. Mesti ditegakkan hukum hudud. Tapi di dalam hadis ini katanya hudud secara kinayah, secara kiasan, bukan hudud hakiki, bukan hudud yang sebenarnya. Kalau hudud yang sebenarnya tidak gugur dengan taubat, tidak gugur dengan sholat, tidak gugur dengan istighfar, mesti ditegakkan hukum hudud. Datanglah orang kemari, Ustadz, aku sudah berzina Pak Ustadz. Lalu saya suruh biker subuhan gali lubang di belakang, masukkan badannya setengah, kita lempar batu sampai mati. Semua kita ditangkap polisi. Jadi sekarang tidak bisa dilaksanakan hukum hudud karena tidak ada perangkatnya, tidak ada sultan. Bagi yang dari Fakultas Syariah, silakan tulis skripsi, judulnya penerapan hukum hudud di masa
Kerajaan Siak Sri Indrapura dari tahun 1723 ke 1945. Mantap. Kalau bisa cicil dari 1723 ke 1823 S1, 1823 ke 1945 S2, baru nanti di kerajaan-kerajaan lain. Riau ini banyak kerajaan Islam, ada kerajaan Pelalawan, ada kerajaan Indragiri, ada kerajaan Siak, ada kerajaan Tambusai, Rokan Hulu. Kerajaan Tambusai ini pecah, kerajaan Rambah. Di Kampar kiri ada lagi kerajaan Gunung Sahilan. Tapi yang paling besar di sana kerajaan Pagar Ruyung. Pagar Ruyung. Pagarnya dari pokok ruyung, jadi disebut dengan Pagar Ruyung. Pagaruyung. Sekarang tak ada sultan. Sekarang yang jadi sultan artis, asal kaya, mobil mewah, sultan, rumah bagus, sultan, ditangkap polisi, rupanya Bitcoin, mobil pinjaman dari showroom. Itu tentang dosa-dosa bersih kalau sholat. Tapi jangan gara-gara ini sengaja melakukan dosa. Kita habiskan hadis-hadis pendek ini supaya pertemuan akan datang kita baca hadis panjang 2 lembar. 436. Wa anhu, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda. Apa kata Nabi? Innallaha la yarda, Allah ridho. Ridho itu artinya senang. Ridho sudah jadi bahasa Melayu, artinya sonang hati. Ambo ridho kewaang, maksudnya saya senang hati. Ridho. Innallaha la yarda 'anil 'abdi, Allah ridho kepada seorang hamba, an yakulal aklata, makan dia satu suap, fayahmadahu 'alaiha, dia memuji Allah. Alhamdulillah, Allah senang sekali dengan perbuatan. Au yashrabas syarbata, atau minum seteguk, alhamdulillah. Kita ndak makan minum, alhamdulillah. Jadilah, udah makan, udah minum, udah selesai tak juga alhamdulillah. Pas dibayarkan orang, alhamdulillah. Paling parah. Fayahmadahu 'alaiha, rawahu Muslimun. Hadis ini ada dalam Sahih Muslim. Al-aklatu bifathil hamzah, cara membacanya hamzahnya baris atas, a. Wahiyal marratul wahidatu minal akli, sekali suap. Walaupun sekali suap, alhamdulillah. Makanya waktu menyebutkan alhamdulillah 33 itu ingat nikmat Allah. Alhamdulillah aku sehat, alhamdulillah aku hidup, alhamdulillah aku sekolah, alhamdulillah. Ingat nikmat Allah. Sebab kalau tak ingat, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Senang Allah diucapkan pujian kepada Allah. Kal ghadwati, makan siang, wal ashwati, makan malam. Wallahu a'lam.
Allah yang lebih tahu maknanya, kata Imam Nawawi. Hadis terakhir 437. Wa an Abi Musa, dari Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala, Nabi bersabda, innallaha ta'ala, Allah ta'ala yabsutu yadahu. Ini hadis mutasyabihat, tak boleh dipahami Allah punya tangan, tak boleh, mesti ditakwilkan. Apa makna Allah yabsutu yadahu? Maksudnya adalah Allah itu menerima taubat. Jangan nanti waktu mengajarkan ini Allah yabsutu yadahu, kata Allah, bertangan Allah, tak boleh. Allah yabsutu yadahu, Allah melapangkan tangannya, na'udzubillah. Walam yakul lahu kufuwan ahad, laisa kamislihi syai'. Allah yabsutu yadahu maksudnya yaqbalut taubah, Allah menerima taubat. Ada orang yang memahami Allah yabsutu yadahu begini, ya, katanya Allah mengginikan tangannya, Allah mengginikan tangannya, tapi tangannya tak sama macam tangan kita. Cara memahami hadis-hadis mutasyabihat dua. Yang pertama, takwil, artinya Allah menerima taubat. Yang kedua, jangan takwil. Apa artinya? Wallahu a'lam. Namanya tafwid. Tafwid artinya serahkan sama Allah. Kata Imam Nawawi, artinya adalah Allah menerima taubat. Jadi kalau begitu Imam Nawawi ini takwil atau tafwid? Takwil. Allah menerima taubat. Bil laili, di waktu malam, liyatuba musi'un nahar, supaya orang yang berdosa di waktu siang diterima taubatnya di waktu malam. Wa yabsutu yadahu bin nahar, dia menerima taubat di waktu siang, liyatuba musi'ul lail, supaya orang yang berdosa di waktu malam diterima taubatnya di waktu siang. Yang berdosa di waktu siang diterima taubatnya di waktu malam. Yang berdosa jangan putus asa, itu maksudnya. Taubatlah. Hatta tatlu'asy syamsu, sampai kapan? Sampai matahari terbit, min maghribiha, matahari terbit dari timur, sampai matahari terbit dari barat. Kalau matahari terbit dari barat sudah tak diterima lagi taubat. Matahari terbit dari barat maksudnya kiamat. Sahih hadis nih Pak Ustaz, rawahu Muslimun, sahih Muslim. Sekarang banyak orang mencampur-campur ajaran. Lagi viral sekarang di internet mengatakan tidak ada hari kiamat, tidak ada azab kubur, tidak ada sholat. Yang mengatakan dunia ini tidak kiamat, kekal abadi, filsafat Yunani. Kalau ada orang filsafat Yunani mengatakan dunia ini tidak kiamat, ya silakan aja, tapi jangan mengaku ustad, menyesatkan Tidak ada azab kubur. Yang mengatakan tidak ada azab kubur Mu'tazilah. Mu'tazilah mengatakan tak ada azab kubur. Silakan, tapi jangan bilang ahli sunnah. Ini ngaku ahli sunnah pakai peci, pakai sorban, merusak umat Islam. Kalau ngaji dia bisa ditanya ke guru. Ini sekarang banyak tak ngaji, cuman ngaji online.
ini bahaya. Mau buat ajaran apa aja pun, katanya tak ada neraka. Neraka itu tak ada. Pokoknya kalau berdosa, ini berdosa, saya berdosa. Kalau saya berdosa, tak bertaubat, ruh saya, badan saya nanti kan masuk neraka. Kata dia neraka itu tak ada. Jadi gimana cara mensucikannya? Ruh ini masuk ke orang, nanti orangnya penuh penderitaan, atau masuk ke babi, atau masuk ke monyet, reinkarnasi. Itu bukan ajaran Islam, itu ajaran luar Islam. Kalau kau mengaku tak Islam, itu bukan urusan kita. Kita tak pernah ngurus orang lain. Lakum dinukum. Yang jadi masalah ketika kau pakai peci, kau mengaku Islam. Itu yang jadi masalah. Majelis Ulama Indonesia mesti mengeluarkan fatwa untuk menyelamatkan umat ini. MUI mengeluarkan fatwa bahwa orang ini sesat. Masyarakat mesti ada yang melapor ke Polres, Polda, penistaan agama. Jangan saya melapor, viral nanti dia. Saya hanya ngasih aja, saya cuma ngasih jalannya aja, lapor lah. Kita nggak ngurus orang di luar Islam. Mau bilang dunia tidak kiamat, tidak ada azab kubur, reinkarnasi, itu bukan ajaran Islam. Tapi ketika dia mengaku Islam, pakai pakaian Islam, menyebarkannya ke orang Islam, ini penistaan agama. Oke, itu 3 hadis kita subuh ini. Jam 6.20. Kita jawab pertanyaan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Demikianlah kajian penuh ilmu, hikmah dan manfaat yang sudah kita dengarkan bersama dari guru kita. Semoga tausiah yang beliau sampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat dalam kehidupan kita sehari-hari, dan semoga kita semua bisa istiqomah dalam mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, terima kasih banyak sudah menyimak tausiah ini sampai selesai. Doa dan harapan saya semoga sahabat semua selalu diberikan kesehatan, dimudahkan segala urusannya, dan dilancarkan rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat saya bagikan, kurang lebihnya mohon maaf. Sampai bertemu lagi di kajian berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kita mendengarkan bersama tausiah yang sangat luar biasa dari guru kita, sekarang mari kita lanjutkan aktivitas kita masing-masing. Semoga tausiah yang beliau sampaikan kepada kita semua menjadi ilmu yang bermanfaat dalam kehidupan kita sehari-hari, dan semoga kita semua bisa istiqomah dalam mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Selamat beraktivitas buat sahabat semua dan sukses selalu. Sampai bertemu lagi di video berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majelis Ulama Indonesia mesti mengeluarkan fatwa untuk menyelamatkan umat ini. MUI mengeluarkan fatwa bahwa orang ini sesat. Masyarakat mesti ada yang melapor ke Polres, Polda, penistaan agama. Jangan wani-wani nyebut sesat ke saya. Sudah kapan tirakatnya? Sudah kapan cinta kepada negaranya, cinta kepada rakyatnya? Saya topati jiwa raga. Keluarga saya seorang pahlawan, topati jiwa raga untuk Pancasila Indonesia. Betul atau tidak? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Sahabat beriman yang dimuliakan Allah, syukur alhamdulillah kita bertemu lagi di channel ini. Pada kesempatan yang berbahagia ini, mari sejenak kita luangkan waktu kita untuk bersama-sama menyimak kajian yang sangat luar biasa yang akan disampaikan oleh guru kita. Tentunya banyak sekali ilmu, hikmah, dan manfaat yang bisa dijadikan pelajaran dalam kehidupan kita sehari-hari. Penasaran siapa beliau? Mari kita simak bersama. Selamat mendengarkan. Mudah-mudahan kita mendapatkan berkah ilmunya dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bihi wa ilaihi, dengan sanadnya. Dengan sanadnya itu maksudnya
dari Imam Nawawi ke gurunya, ke gurunya, ke gurunya, sampailah ke hadis 434 bihi wa ilaihi wa an ibni Mas'udin, dari Ibnu Mas'ud, nama dia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Kalau disebut sahabat Nabi radhiyallahu an, yang tidak mau menyebut radhiyallahu an Syiah, karena Syiah mengkafirkan sahabat Nabi. Sedangkan kita ahli sunnah, salah satu beda Syiah dengan ahli sunnah, kita tiap menyebut sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Abdullah bin Mas'ud ini termasuk sahabat senior, ahli fiqih di antara sahabat Nabi. Dia pernah memanjat batang pokok kurma, tersingkap betisnya kurus orangnya. Ketawalah sahabat-sahabat dia. Nabi bertanya, ma tadhakun, apa yang kalian ketawakan? Betis Abdullah bin Mas'ud kurus, kecil. La rijlu abdillah athqalu fil mizan yaumal qiyamah min Uhud, kata Nabi. Kaki Abdullah bin Mas'ud yang kalian ketawakan itu di mizan timbangan hari kiamat lebih berat daripada bukit Uhud. Tak boleh membuli orang, tak boleh body shaming, tak boleh menilai orang dari badannya kurus atau gemuk, karena orang itu dinilai dari imannya dan takwanya. Ini Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Anna rajulan, ada seorang laki-laki, asaba min imra'atin, mendapatkan dari imra'atin seorang perempuan, qiblatan, kalau qafnya baris bawah, qiblatan, kiblat. Kalau baris bawah qiblatan, kalau baris dhammah qiblatan. Qiblah, maaf, cakap cium. Ada seorang laki-laki mencium seorang perempuan. Fa'atan nabiyya, dia datang ke Nabi. Dia datang ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa'akhbarahu, diceritakannya, aku udah mencium perempuan ya Rasulullah. Fa'anzalallahu ta'ala, turunlah ayat ini. Turunlah ayat ini. Apa bunyi ayatnya? Wa aqimis salah, tegakkanlah salat, tarafayin nahar, di ujung siang. Ujung siang itu 3. Ujung pangkal, ujung tengah. Ujung pangkal subuh, ujung tengah zuhur, ujung petang asar. Dirikanlah salat ujung hari, subuh, zuhur, asar. Wa zulafam minal lail, dan dari sebagian malam. Yang dimaksud dengan malam itu adalah tenggelam matahari, maghrib dan isya. 5. Dirikanlah salat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya.
Itu sembahyang ahli sunnah. Sembahyang Syiah 3. Subuh, zuhur jamak dengan asar, maghrib jamak dengan isya. Jadi dia 3 aja. Innal hasanat, sesungguhnya perbuatan baik ini, salat ini, yudhibnas sayyiat, menghapuskan dosa-dosa. Jadi sebab turun ayat ini, ketika seorang laki-laki maaf cakap mencium perempuan, melapor ke Nabi, turun ayat, dirikanlah sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Perbuatan baik-baik ini menghapuskan dosa-dosa. Video ini jangan dipotong. Ini dipotong nanti mahasiswa ini bercewek-cewek pacaran asik mencium-cium, ini dalil. Faqala ar-rajul, berkatalah laki-laki ini. Laki-laki ini berkata ke Nabi, Ali hadza ya Rasulullah, apakah ini berlaku untuk aku saja? Ini berlaku untuk aku aja ini? Qala, Nabi menjawab, li jami'i ummati, berlaku untuk semua umatku. Kullihim, semuanya berlaku. Muttafaqun alaih. Hadisnya ini sahih apa tak sahih? Muttafaqun alaih. Sepakat Imam Bukhari dengan Imam Muslim meriwayatkan hadis ini. Ada dalam Sahih Bukhari, ada dalam Sahih Muslim. Maksud hadis ini? Maksudnya kalau kita silap, khilaf, tersilap, terkhilaf, tersalah, terbuat dosa, salat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, menghapuskan dosa-dosa. Tapi kalau sengaja buat dosa, orang yang sengaja buat dosa, orang itu disebut dengan fasik. Disebut dengan orang fasik. Orang fasik tak dapat hidayah. Yudhillu bihi katsira wa yahdi bihi katsira wa ma yudhillu bihi illa al-fasiqin. Yudhillu bihi katsira, banyak yang disesatkan Allah. Wa yahdi bihi katsira, banyak yang dikasih hidayah. Wa ma yudhillu bihi illal fasiqin, yang disesatkan Allah itu adalah orang yang fasik. Sudah tahu mencium itu haram, dilakukannya juga fasik. Kapan orang bisa jadi fasik? 2. 1, meninggalkan kewajiban. 2, melakukan larangan. Menyebabkan orang jadi fasik. Meninggalkan kewajiban, tak sembayang. Orang yang tak sembayang, tak puasa, tak berzakat, fasik. Kalau dia malas. Kau kenapa tak sembayang? Aku malas. Fasik. Kau kenapa tak sembayang? Aku tak percaya sembayang itu ada. Kafir. Itu beda. Itu beda fasik sama kafir. Kalau fasik masih Islam. Kalau kafir keluar dari Islam. Tidak dikafankan, tidak dimandikan, tidak disembayangkan, tidak dikuburkan di kuburan orang Islam. Kalau dia kafir, kemana dia? Campakkan ke Sungai Siak. Tapi kalau fasik, dia masih dilaksanakan fardu kifayah. Orang bisa fasik disebabkan 2. 1, meninggalkan kewajiban.
Dua, melakukan larangan. Orang yang tahu bahwa sabu-sabu itu haram, tapi dia pakai sabu, fasik. Minum khamar, fasik. Main judi online, fasik. Pacaran, fasik. Yudillu bihi katsira wa yahdi bihi katsira wa ma yudillu bihi illal fasiqin. Orang yang fasik tak dapat hidayah. Jadi hadis ini kalau salah-salah paham nanti orang bisa fasik. Hadis ini kalau salah-salah paham orang bisa fasik. Pacaran, anak kuliah, jalan sana jalan sini, pas ditanya kau jalan sama dia, wa aqimis salata tarafayn nahar wa zulafam minal lail innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Hafal pula dia ayat nih, ayat lain tak ada hafal. Hadisnya ada dalam Sahih Bukhari, ada dalam Sahih Muslim, dan ada dalam Riyadhus Shalihin nomor 343, nomor 433. Hafal dia. Kita mengaji ini untuk mencari kebenaran, bukan untuk mencari pembenaran. Tahu dia perbuatan itu salah, tahu dia perbuatan itu dosa, dicarinya dalil untuk melegitimasi dosa. Nauzubillah. Itu orang fasik. Jadi kalau ada dalam hati kita itu ingin mencari-cari dalil supaya perbuatan salah kita itu jadi benar, itu salah satu sifat orang fasik. Lawan fasik, adil. Tidak sah nikah kalau walinya fasik, saksinya fasik. Sekarang lagi tren nikah saksinya pejabat. Pejabat korupsi, fasik, koruptor, itu jadi wali nikah. La nikaha, tidak sah nikah illa biwaliyin, kecuali dengan wali, wa syahidai adlin, dan dua saksi yang adil. Wali fasik, ayah perempuan itu fasik, pemain judi laga ayam. Pak Ustadz, saya mau nikah Pak Ustadz, tapi calon mertua saya itu tukang laga ayam. Tak ada calon lain. Ada Pak Ustadz, tukang laga ikan, ikan cupang, fasik juga. Itu maka Pak Kua sebelum akad nikah itu kan disuruhnya bersyahadat kan, asyhadu alla, karena tahu dia tukang laga ikan, asyhadu alla ilaha illallah. Ikut saya kata Pak Kua, asyhadu alla ilaha, karena takut dia fasik. Hati-hati, tidak sah nikah kalau walinya fasik. Kejam kali Allah itu, kok disesatkannya. Yudillu bihi katsira, Allah menyesatkan. Hah, kenapa pula Allah menyesatkan? Coba tengok ujungnya. Yudillu bihi katsira wa yahdi bihi katsira wa ma yudillu bihi illal fasikin. Yang disesatkan Allah itu orang yang fasik. Sudah tahu dosa tapi dikerjakan juga, disesatkan Allah sekalian. Ustadz, ya kami mau ikutlah pengajian Ustadz di Harau. Ayo kita ngaji ke Harau. Jalannya Pak Ustadz, nanti Bangkinang, habis Bangkinang Kuo, habis Kuo Rantau Berangin, pas Rantau Berangin belok kiri Harau. Ikut saya ya, ya.
Kami udah di Kuok Pak Ustadz. Ya terus. Nanti jumpa jembatan. Ya. Kami udah di jembatan Pak Ustadz. Ya terus. Tak lama menelpon. Kami sudah di arah ke ujung batu Pak Ustadz. Teruskan aja lah ke dalu-dalu kata saya. Waktu saya bilang teruskan ke dalu-dalu itu saya sedang marah atau sedang suka? Marah. Karena tadi perjanjian sampai di Rantau Berangin belok kiri. Dia udah terus ke sana. Padahal udah jelas tertulis itu. Kiri Harau, Payakumbuh, kanan Rokan Hulu, Pasir Pangarayan. Nanti belok aja ke kanan. Adalah teruslah. Begitulah lebih kurang yudillu bihi katsir. Hukuman. Kenapa orang yang korupsi itu badannya sehat, jabatannya tinggi, urusannya lancar? Yudillu bihi katsir. Kenapa penjual khamar itu lancar, tak tertangkap, sogok? Yudillu bihi katsir. Saya pacaran Pak Ustadz, nilai saya bagus, IP saya tinggi, yudillu bihi katsir. Istidraj. Tapi kalau tersilap, terlupa, tersalah, ini cara taubatnya. Aqimis shalah, tegakkanlah salat. Tarafain nahar, subuh, zuhur, asar, wa zulafam minal lail, maghrib, isya. Innal hasanat, perbuatan hasanat ini yudhibnas sayyiat, menghapuskan dosa-dosa. Mudah-mudahan semua dosa-dosa kita diampunkan Allah. Semester berapa udah? Semester 7 Pak Ustadz. Udah ngaji Riyadhus Shalihin? Udah. Dari semester 1 ke semester 6 itu bercium-cium aja Pak Ustadz. Mudah-mudahan diampunkan Allah SWT. Jangan diulang lagi. Ulang lagi sembahyang lagi, ulang lagi sembahyang lagi. Fasik. Tengoklah hati-hatinya sahabat. Apakah ini berlaku hanya untuk aku? Enggak. Li jami'i ummati, semua umatku kullihim. Masya Allah, sangat luar biasa kajian yang sudah disampaikan oleh guru kita. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, tetaplah di channel ini karena kajian ini belum selesai. Tentunya masih banyak lagi hal-hal menarik yang akan kita dengarkan bersama dari guru kita. Tetaplah di channel ini dan mari kita lanjutkan kembali. Selamat mendengarkan. Jadi kalau ada dosa-dosa kita, sholat 5 waktu itu bersih sebersih-bersihnya. Macam orang buat rumah di tepi sungai. Ini rumah, ini sungai. Subuh mandi, zuhur mandi, asar mandi, maghrib mandi, isya mandi, duha mandi, tahajud mandi. Kata Nabi, apakah masih ada daki lagi? Bersih, sebersih-bersih. Tapi jangan berdosa kepada orang. Dosa kepada Allah. Dosa kepada orang, hutang, pinjam, zolim, aniaya, mesti bayar. Itu hadis 434. Dah jam 6, cepat aja mengaji sekarang. Biasa 6 ke 30 kita jawab pertanyaan. Kita lanjutkan. 435. Suara saya jelas. Macam mengaum karena gedung ini tinggi. Jadi suara ini agak bergema, maka saya bicaranya pelan. Kalau saya cepat bergema dia. 435. Wa an Anasin, dari sahabat Nabi namanya Anas.
Anas bin Malik, nama ayahnya Malik radhiyallahu anhu. Qala, dia berkata, jaa, datang, rajulun, laki-laki, ilan nabi, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, asabtu haddan, saya melakukan perbuatan dosa yang menyebabkan hudud. Hukuman ada 3. Yang pertama hudud, yang kedua qisas, yang ketiga takzir. Mata balas mata, hidung balas hidung, telinga balas telinga, gigi balas gigi. Qisas namanya. Luka balas luka, qisas namanya. Nyawa balas nyawa, namanya hukum qisas. Yang mencuri potong tangan, yang berzina dicambuk 100 kali, yang sudah nikah berzina dilempar batu sampai mati, namanya hudud. Qisas, hudud. Yang ketiga mencuri tapi tak sampai batas. Batas mencuri baru potong tangan 1/4 dinar. Dinar 1/4 dinar. Mencuri tak sampai 1/4 dinar, tak berlaku hudud, maka dia kena hukum takzir namanya. Hudud, qisas, takzir. 3 hukum. Hudud, qisas, takzir. Saya sudah melakukan perbuatan dosa yang menyebabkan hudud. Fa'aqimhu alayya, laksanakan hukum hudud kepada saya. Minta dia. Kenapa dia minta? Karena orang yang sudah kena hudud di dunia, di akhirat bersih. Hukum aku. Wa hadaratis salatu, masuk waktu salat. Allahu akbar, Allahu akbar. Fa shalla, ikut dia salat. Nabi jadi imam, dia jadi makmum. Fa shalla ma'a Rasulillah, salat dia sama Nabi. Falamma qadas salata, selesai salat. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Ya Rasulullah, inni asabtu haddan. Datang dia lagi. Aku sudah buat dosa yang menyebabkan aku kena hukum hudud. Fa'aqim fiyya, laksanakan hukum hudud pada diriku. Fi kitabillah, sesuai yang ada dalam Al-Quran. Apa kata Nabi? Hal hadarta ma'ana salata, kau tadi ikut sembahyang sama kami, kata Nabi. Ang tadi ikut sembahyang, ikut tadi kamu sembahyang sama kami. Naam, ya, saya ikut sholat. Qad ghufira laka, Allah sudah mengampunkan dosa. Sekali lagi, jangan pahami hadis ini bulat-bulat. Nanti orang melakukan perbuatan dosa-dosa, penting sembahyang. STMJ, sholat terus, maksiat jalan. Gara-gara membaca sendiri, pahami sendiri, sesat rame-rame. Sahih hadis ini. Muttafaqun alaih. Hadisnya ada dalam Sahih Bukhari, ada dalam Sahih Muslim. Penjelasannya, wa qauluhu, makna kalimat asabtu haddan,
saya sudah melakukan perbuatan dosa yang menyebabkan saya kena hudud. Maknanya maksiatan tujibut takzir, perbuatan maksiat yang mewajibkan takzir, bukan hudud. Ada kisos, ada hudud, ada takzir. Jadi maksud dia itu, aku sudah melakukan perbuatan dosa yang menyebabkan aku kena hukum takzir. Walaisal murad al-haddas syar'i, maksudnya bukan hudud syar'i yang hakiki sebenarnya. Kahaddiz zina, seperti hudud zina. Wal khamri, hudud khamar. Wa ghairihima, dan lain-lain. Fa inna hadhil hudud, adapun hukum hudud, la tasqutu bis salah, hukum hudud tidak bisa gugur dengan sholat. Orang berzina sholat, hududnya gugur. Orang minum khamar sholat, hududnya gugur, tidak gugur. Wala yajuzu lil imami tarkuha, imam tidak boleh membiarkan orang ini. Misalnya saya imam itu maksudnya sultan Syarif Qasim, penguasa bumi lancang kuning. Datanglah orang, sultan, ya saya minum khamar. Terus kata sultan, kau sembahyang tadi? Iya. Allah sudah menghapuskan dosamu. Tidak bisa. Mesti ditegakkan hukum hudud. Tapi di dalam hadis ini katanya hudud secara kinayah, secara kiasan, bukan hudud hakiki, bukan hudud yang sebenarnya. Kalau hudud yang sebenarnya tidak gugur dengan taubat, tidak gugur dengan sholat, tidak gugur dengan istighfar, mesti ditegakkan hukum hudud. Datanglah orang kemari, Ustadz, aku sudah berzina Pak Ustadz. Lalu saya suruh biker subuhan gali lubang di belakang, masukkan badannya setengah, kita lempar batu sampai mati. Semua kita ditangkap polisi. Jadi sekarang tidak bisa dilaksanakan hukum hudud karena tidak ada perangkatnya, tidak ada sultan. Bagi yang dari Fakultas Syariah, silakan tulis skripsi, judulnya penerapan hukum hudud di masa kerajaan Siak Sri Indrapura dari tahun 1723 ke 1945. Mantap. Kalau bisa cicil dari 1723 ke 1823 S1, 1823 ke 1945 S2, baru nanti di kerajaan-kerajaan lain. Riau ini banyak kerajaan Islam, ada kerajaan Pelalawan, ada kerajaan Indragiri, ada kerajaan Siak, ada kerajaan Tambusai, Rokan Hulu. Kerajaan Tambusai ini pecah, kerajaan Rambah. Di Kampar kiri ada lagi kerajaan Gunung Sahilan. Tapi yang paling besar di sana kerajaan Pagar Ruyung. Pagar Ruyung. Pagarnya dari pokok ruyung, jadi disebut dengan pagar ruyung, pagar ruyung. Sekarang tak ada sultan,
Sekarang yang jadi sultan artis. Asal kaya, mobil mewah, sultan. Rumah bagus, sultan. Ditangkap polisi, rupanya Bitcoin. Mobil pinjaman dari showroom. Itu tentang dosa-dosa bersih kalau sholat. Tapi jangan gara-gara ini sengaja melakukan dosa. Kita habiskan hadis-hadis pendek ini supaya pertemuan akan datang kita baca hadis panjang 2 lembar. 436. Wa anhu dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Qala dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda. Apa kata Nabi? Innallaha la yarda. Allah ridho. Ridho itu artinya senang. Ridho sudah jadi bahasa Melayu, artinya sonang hati. Ambo ridho kawaang, maksudnya saya senang hati. Ridho. Innallaha la yarda 'anil 'abdi. Allah ridho kepada seorang hamba an yakulal aklata, makan dia satu suap, fayahmadahu 'alaiha, dia memuji Allah. Alhamdulillah, Allah senang sekali dengan perbuatan. Au yashrabas syarbata, atau minum seteguk, alhamdulillah. Kita ndak makan minum, alhamdulillah. Jadilah, udah makan, udah minum, udah selesai tak juga alhamdulillah. Pas dibayarkan orang, alhamdulillah. Paling parah. Fayahmadahu 'alaiha, rawahu Muslimun. Hadis ini ada dalam Sahih Muslim. Al-aklatu bifathil hamzah. Cara membacanya, hamzahnya baris atas, a. Wahiyal marratul wahidatu minal akli, sekali suap. Walaupun sekali suap, alhamdulillah. Makanya waktu menyebutkan alhamdulillah 33 itu ingat nikmat Allah. Alhamdulillah aku sehat. Alhamdulillah aku hidup. Alhamdulillah aku sekolah. Alhamdulillah. Ingat nikmat Allah. Sebab kalau tak ingat, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Senang Allah diucapkan pujian kepada Allah. Kal ghadwati, makan siang. Wal ashwati, makan malam. Wallahu a'lam. Allah yang lebih tahu maknanya, kata Imam Nawawi. Hadis terakhir 437. Wa an Abi Musa, dari Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala, Nabi bersabda, innallaha ta'ala, Allah ta'ala, yabsutu yadahu. Ini hadis mutasyabihat, tak boleh dipahami Allah punya tangan, tak boleh, mesti ditakwilkan. Apa makna Allah yabsutu yadahu? Maksudnya adalah Allah itu menerima taubat. Jangan nanti waktu mengajarkan ini Allah yabsutu yadahu, kata Allah, bertangan Allah, tak boleh. Allah yabsutu yadahu, Allah melapangkan tangannya, na'udzubillah. Walam yakul lahu kufuwan ahad, laisa kamislihi syai'. Allah yabsutu yadahu maksudnya yaqbalut taubah, Allah menerima taubat.
Ada orang yang memahami Allah yabsutu yadahu begini, ya. Katanya Allah mengginikan tangannya. Allah mengginikan tangannya, tapi tangannya tak sama macam tangan kita. Tak bisa. Cara memahami hadis-hadis mutasyabihat dua. Yang pertama, takwil. Artinya Allah menerima taubat. Yang kedua, jangan takwil. Apa artinya? Wallahu a'lam. Namanya tafwid. Tafwid artinya serahkan sama Allah. Kata Imam Nawawi, artinya adalah Allah menerima taubat. Jadi kalau begitu Imam Nawawi ini takwil atau tafwid? Takwil. Allah menerima taubat. Bil laili, di waktu malam, liyatuba musiun nahar, supaya orang yang berdosa di waktu siang diterima taubatnya di waktu malam. Wa yabsutu yadahu bin nahar, dia menerima taubat di waktu siang, liyatuba musiul lail, supaya orang yang berdosa di waktu malam diterima taubatnya di waktu siang. Yang berdosa di waktu siang diterima taubatnya di waktu malam. Yang berdosa jangan putus asa. Itu maksudnya. Taubatlah. Hatta tatlu'asy syamsu, sampai kapan? Sampai matahari terbit min maghribiha, matahari terbit dari timur. Sampai matahari terbit dari barat. Kalau matahari terbit dari barat sudah tak diterima lagi taubat. Matahari terbit dari barat maksudnya kiamat. Sahih hadis nih Pak Ustaz. Rawahu Muslimun. Sahih Muslim. Sekarang banyak orang mencampur-campur ajaran. Lagi viral sekarang di internet mengatakan tidak ada hari kiamat, tidak ada azab kubur, tidak ada sholat. Yang mengatakan dunia ini tidak kiamat, kekal abadi, filsafat Yunani. Kalau ada orang filsafat Yunani mengatakan dunia ini tidak kiamat, ya silakan aja, tapi jangan mengaku ustad, menyesatkan Tidak ada azab kubur. Yang mengatakan tidak ada azab kubur Mu'tazilah. Mu'tazilah mengatakan tak ada azab kubur. Silakan, tapi jangan bilang ahli sunnah. Ini ngaku ahli sunnah pakai peci, pakai sorban, merusak umat Islam. Kalau ngaji dia bisa ditanya ke guru. Ini sekarang banyak tak ngaji, cuman ngaji online. Nah, ini bahaya. Mau membuat ajaran apa aja pun, katanya tak ada neraka. Neraka itu tak ada. Pokoknya kalau berdosa, ini berdosa, saya berdosa. Kalau saya berdosa tak bertaubat, ruh saya, badan saya nanti kan masuk neraka. Kata dia neraka itu tak ada. Jadi gimana cara mensucikannya? Ruh ini masuk ke orang, nanti orangnya penuh penderitaan, atau masuk ke babi, atau masuk ke monyet, reinkarnasi. Itu bukan ajaran Islam, itu ajaran luar Islam. Kalau kau mengaku tak Islam, itu bukan urusan kita. Kita tak pernah ngurus orang lain. Lakum dinukum. Yang jadi masalah ketika kau pakai peci, kau mengaku Islam. Itu yang jadi masalah. Majelis Ulama Indonesia mesti mengeluarkan fatwa untuk menyelamatkan umat ini. MUI mengeluarkan fatwa bahwa orang ini sesat. Masyarakat mesti ada yang melapor ke Polres, Polda,
penistaan agama. Jangan saya melapor, viral nanti dia. Saya hanya ngasih aja, saya cuma ngasih jalannya aja, lapor lah. Kita nggak ngurus orang di luar Islam. Mau bilang dunia tidak kiamat, tidak ada azab kubur, reinkarnasi, itu bukan ajaran Islam. Tapi ketika dia mengaku Islam, pakai pakaian Islam, menyebarkannya ke orang Islam, ini penistaan agama. Oke, itu 3 hadis kita subuh ini. Jam 6.20. Kita jawab pertanyaan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Demikianlah kajian penuh ilmu, hikmah dan manfaat yang sudah kita dengarkan bersama dari guru kita. Semoga tausiah yang beliau sampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat dalam kehidupan kita sehari-hari, dan semoga kita semua bisa istiqomah dalam mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, terima kasih banyak sudah menyimak tausiah ini sampai selesai. Doa dan harapan saya semoga sahabat semua selalu diberikan kesehatan, dimudahkan segala urusannya, dan dilancarkan rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat saya bagikan, kurang lebihnya mohon maaf. Sampai bertemu lagi di kajian berikutnya. Wabillahi taufik wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kita mendengarkan bersama tausiah yang sangat luar biasa dari guru kita, sekarang mari kita lanjutkan aktivitas kita masing-masing. Semoga tausiah yang beliau sampaikan kepada kita semua menjadi ilmu yang bermanfaat dalam kehidupan kita sehari-hari, dan semoga kita semua bisa istiqomah dalam mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Selamat beraktivitas buat sahabat semua dan sukses selalu. Sampai bertemu lagi di video berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majelis Ulama Indonesia mesti mengeluarkan fatwa untuk menyelamatkan umat ini. MUI mengeluarkan fatwa bahwa orang ini sesat. Masyarakat mesti ada yang melapor ke Polres, Polda, penistaan agama. Jangan. Wani-wani nyebut sesat ke saya. Sudah kapan tirakatnya? Sudah kapan cinta kepada negaranya? Cinta kepada rakyatnya? Saya topati jiwa raga. Keluarga saya seorang pahlawan, topati jiwa raga untuk Pancasila Indonesia. Betul atau tidak? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Sahabat beriman yang dimuliakan Allah, syukur alhamdulillah kita bertemu lagi di channel ini. Pada kesempatan yang berbahagia ini, mari sejenak kita luangkan waktu kita untuk bersama-sama menyimak kajian yang sangat luar biasa yang akan disampaikan oleh guru kita. Tentunya banyak sekali ilmu, hikmah, dan manfaat yang bisa dijadikan pelajaran dalam kehidupan kita sehari-hari. Penasaran siapa beliau? Mari kita simak bersama. Selamat mendengarkan. Mudah-mudahan kita mendapatkan berkah ilmunya dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bihi wa ilaihi, dengan sanadnya. Dengan sanadnya itu maksudnya dari Imam Nawawi ke gurunya, ke gurunya, ke gurunya, sampailah ke hadis 434. Bihi wa ilaihi. Wa an ibni Mas'udin, dari Ibnu Mas'ud, nama dia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Kalau disebut sahabat Nabi radhiyallahu an, yang tidak mau menyebut radhiyallahu an Syiah, karena Syiah mengkafirkan sahabat Nabi. Sedangkan kita ahli sunnah, salah satu beda Syiah dengan ahli sunnah, kita tidak menyebut sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Abdullah bin Mas'ud ini termasuk sahabat senior, ahli fiqih di antara sahabat Nabi. Dia pernah memanjat batang pokok kurma, tersingkap betisnya,
betisnya kurus, kurus orangnya. Ketawalah sahabat-sahabat dia. Nabi bertanya, ma tadhakun, apa yang kalian ketawakan? Betis Abdullah bin Mas'ud kurus, kecil. La rijli Abdillah, la rijlu Abdillah athqalu fil mizan yaumal qiyamah min Uhud, kata Nabi. Kaki Abdullah bin Mas'ud yang kalian ketawakan itu di mizan timbangan hari kiamat lebih berat daripada bukit Uhud. Tak boleh membuli orang, tak boleh body shaming, tak boleh menilai orang dari badannya kurus atau gemuk, karena orang itu dinilai dari imannya dan takwanya. Ini Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Anna rajulan, ada seorang laki-laki, asaba min imra'atin, mendapatkan dari imra'atin seorang perempuan, qiblatan, kalau qafnya baris bawah, qiblatan, kiblat. Kalau baris bawah, qiblatan. Kalau baris dhammah, qiblatan. Qiblah, maaf, cakap, cium. Ada seorang laki-laki mencium seorang perempuan. Fa'atan nabiyya, dia datang ke Nabi. Dia datang ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa'akhbarahu, diceritakannya, aku udah mencium perempuan ya Rasulullah. Fa'anzalallahu ta'ala, turunlah ayat ini. Turunlah ayat ini. Apa bunyi ayatnya? Wa aqimis salah, tegakkanlah salat, tarafayin nahar, di ujung siang. Ujung siang itu 3. Ujung pangkal, ujung tengah. Ujung pangkal subuh, ujung tengah zuhur, ujung petang asar. Dirikanlah salat ujung hari, subuh, zuhur, asar. Wa zulafam minal lail, dan dari sebagian malam. Yang dimaksud dengan malam itu adalah tenggelam matahari, maghrib dan isya. 5. Dirikanlah salat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Itu sembahyang ahli sunnah. Sembahyang syiah 3. Subuh, zuhur jamak dengan asar, maghrib jamak dengan isya. Jadi dia 3 aja. Innal hasanat, sesungguhnya perbuatan baik ini, salat ini, yudhibnas sayyiat, menghapuskan dosa-dosa. Jadi sebab turun ayat ini, ketika seorang laki-laki, maaf cakap, mencium perempuan, melapor ke Nabi, turun ayat. Dirikanlah salat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Perbuatan baik-baik ini menghapuskan dosa-dosa. Video ini jangan dipotong. Ini dipotong nanti mahasiswa ini bercewek-cewek pacaran asik mencium-cium, ini dalil. Faqala ar-rajul, berkatalah laki-laki ini. Laki-laki ini berkata ke Nabi, Ali hadza ya Rasulullah, apakah ini berlaku untuk aku saja? Ini berlaku untuk aku aja ini?
Qala, Nabi menjawab, li jami'i ummati, berlaku untuk semua umatku, kullihim, semuanya berlaku. Muttafaqun alaih. Hadisnya ini sahih apa tak sahih? Muttafaqun alaih. Sepakat Imam Bukhari dengan Imam Muslim meriwayatkan hadis ini. Ada dalam Sahih Bukhari, ada dalam Sahih Muslim. Maksud hadis ini? Maksudnya kalau kita silap, khilaf, tersilap, terkhilaf, tersalah, terbuat dosa, salat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, menghapuskan dosa-dosa. Tapi kalau sengaja buat dosa, orang yang sengaja buat dosa, orang itu disebut dengan fasik. Disebut dengan orang fasik. Orang fasik tak dapat hidayah. Yudhillu bihi katsira wa yahdi bihi katsira wa ma yudhillu bihi illa al-fasiqin. Yudhillu bihi katsira, banyak yang disesatkan Allah. Wa yahdi bihi katsira, banyak yang dikasih hidayah. Wa ma yudhillu bihi illa al-fasiqin, yang disesatkan Allah itu adalah orang yang fasik. Sudah tahu mencium itu haram, dilakukannya juga fasik. Kapan orang bisa jadi fasik? Dua. Satu, meninggalkan kewajiban. Dua, melakukan larangan. Jawabkan orang jadi fasik. Meninggalkan kewajiban, tak sembayang. Orang yang tak sembayang, tak puasa, tak berzakat, fasik. Kalau dia malas. Kau kenapa tak sembayang? Aku malas. Fasik. Kau kenapa tak sembayang? Aku tak percaya sembayang itu ada. Kafir. Itu beda. Itu beda fasik sama kafir. Kalau fasik masih Islam. Kalau kafir keluar dari Islam, tidak dikafankan, tidak dimandikan, tidak disembayangkan, tidak dikuburkan di kuburan orang Islam. Kalau dia kafir, kemana dia? Campakkan ke Sungai Siak. Tapi kalau fasik, dia masih dilaksanakan fardu kifayah. Orang bisa fasik disebabkan dua. Satu, meninggalkan kewajiban. Dua, melakukan larangan. Orang yang tahu bahwa sabu-sabu itu haram, tapi dia pakai sabu, fasik. Minum khamar, fasik. Main judi online, fasik. Pacaran, fasik. Yudhillu bihi katsira wa yahdi bihi katsira wa ma yudhillu bihi illa al-fasiqin. Orang yang fasik tak dapat hidayah. Jadi hadis ini kalau salah-salah paham, nanti orang bisa fasik. Hadis ini kalau salah-salah paham, orang bisa fasik. Pacaran, anak kuliah, jalan sana jalan sini, pas ditanya, kau jalan sama dia? Wa aqimis salata